gimana kabarnya? Minggu lalu kita sempat ketemu adik-adik ya. Iya betul Kak Rina. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau yang TK gimana Kak Igit? Semoga yang TK sehat-sehat semua ya Kak Rina ya. Iya betul sekali Kak Igit. Hari ini kita ada apa sih Kak Igit? Nah hari ini IHMPA kita berbeda nih dari yang kemarin-kemarin Kak Rina. Wah ada apa tuh Kak? Karena IHMPA hari ini ada pertukaran pelayan dengan GPIB Sawangan. Wah seru banget ya Karina. Iya, kita jadi tahu kakak-kakak yang ada di GPIB Sawangan. Nah, nanti setelah adik-adik pisah kelas, adik-adik akan diajar oleh kakak-kakak layan dari GPIB Sawangan. Wih. Oke, sebelumnya Kak Brigit mau kenalin nih siapa-siapa aja kakak layan yang melayani pada hari ini. Iya, ada siapa Kak Igit? Nah, di Liturgos tentunya ada Kak Brigit dan juga Karina. Di gitaris ada Kak Babang dan Kak Honis ada Kak Jevian. Nah, untuk pelayan firmannya ada siapa aja Kak Igit? Nah, di TK ada Kak Gebi, di AK ada Kak Ike dan Kak Ate, dan di AT ada Kak Eka. Oke, nah sekarang kayaknya kita udah siap nih Kak Igit untuk nyanyi-nyanyi terus kita lanjut ibadah. Betul, Kalau gitu adik-adik diundang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah Karina, kayaknya masih banyak adik-adik yang belum kedengeran nih suaranya nih. Iya belum Kak semangat Igit, nih. betul banget. Kayaknya kita harus nyanyi lagi nih Kak, kayaknya. Boleh, Kak. Ya adik-adik, kita bernyanyi lagu With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Kayaknya ya Kak Igit kita udah agak-agak mulai keringetan nih Kak Iya nih Igit. Karina nih. Tapi kurang satu lagu lagi nih sebelum kita mau mulai ibadah kita. Gimana kalau kita nyanyi Happy Ya Ya Ya? Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
adik-adik, Karina, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu, yuk kita bersaat teduh, kita lipat tangan, tundukkan kepala. Saat teduh selesai. Adik-adik tetap berdiri dengan tenang ya. Nah, sekarang adik-adik kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan begitu, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 83, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Nah, oke adik-adik, kita mau berdoa. Coba Kak Brigit mau lihat sikapnya. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas kehidupan, dan terima kasih atas kesehatan. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ingin beribadah dalam IHMPA ini. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang melayani juga Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah ini hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, coba karena mau lihat yang udah bawa Alkitab siapa aja. Oke, bagus. Kalau gitu kita mau baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang 17 sampai 22. Sudah dicari? Oke, kalau nggak tahu bisa minta tolong sama mama, papa, atau yang dampingin adik-adik ya. Mazmur 103 ayat yang ke-17 sampai 22 yang akan dibacakan oleh Kak Astrid. Pembacaan Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 22. Mazmur 103 ayat 17 sampai 22 yang berbunyi demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian pembacaan Mazmur Pujian hari ini. Nah, oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kalau ada adik-adik yang sedang sakit, semoga adik-adik bisa lekas sembuh. Adik-adik perkenalkan, nama kakak Gebi. Kakak Gebi adalah pelayan di GPIB Sawangan Depok. Hari ini kakak akan bercerita adik-adik. Ya, tetapi sebelum kakak mulai bercerita, kita akan berdoa terlebih dahulu adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah bisa berkumpul bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita ambil Alkitabnya dulu ya adik-adik. Kita buka Alkitab kita. Adik-adik bisa minta tolong sama papa dan mama ya. Kita buka Alkitabnya dari 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kakak Gebi akan bantu membacakan ya adik-adik. Adik-adik bisa mendengarkan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ke 17 yang berbunyi demikian. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterimanya sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan firman kita pada hari ini adik-adik. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita kepada adik-adik. Hari ini kakak mau cerita tentang Timotius adik-adik. Apa adik-adik? Timotius. Iya, Timotius ini adik-adik adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Nah, Timotius itu sedang merasa takut adik-adik. Karena apa? Karena pelayanannya di mana dia memimpin jemaat di kota Efesus sedang ada banyak sekali masalah adik-adik. Tapi berkat bantuan Bapak Rasul Paulus yang mengirimkan surat kepada Timotius tentang bagaimana Rasul Paulus menghadapi masalahnya dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena adik-adik, sebelum Rasul Paulus mengenal Tuhan, Rasul Paulus itu melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus diberikan kesempatan yang kedua adik-adik, yaitu menjadi murid Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan yang dapat pergi ke berbagai kota untuk menyebarkan kabar berita gembira tentang firman Tuhan adik-adik, tentang kebaikan Tuhan Yesus. Hal ini juga yang membuat Rasul Paulus
selalu bersyukur kepada Tuhan, sehingga ia menjadi teguh di dalam iman percayanya. Hal ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, agar ia selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Timotius sudah dipercayakan Tuhan untuk memimpin jemaat di kota Efesus. Bukan hal yang mudah memang adik-adik untuk memimpin bangsa yang kota yang besar itu. Tetapi karena Tuhan Yesus adik-adik sangat sayang juga kepada Timotius, Tuhan Yesus pasti akan memberikan kekuatan kepada Timotius adik-adik. Nah, adik-adik dari tadi Kakak Gaby selalu mengucapkan kata bersyukur adik-adik. Bersyukur itu menjadi salah satu cara yang digunakan Rasul Paulus untuk mengingatkan Timotius adik-adik. Adik-adik, di sini siapa yang tahu nanti pada tanggal 17 Agustus kita akan merayakan apa sih adik-adik? Betul adik-adik, kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kalau lagi ulang tahun sama papa, sama mama, pastikan dibelikan kue, terus dikasih kado, terus dibikin acara ulang tahun, undang temen-temennya datang main sama-sama, terus makan kue, nyanyi-nyanyi. Nah, sama juga nih adik-adik, kita juga akan merayakan ulang tahun Indonesia dengan cara, salah satunya nih adik-adik, pasti adik-adik tahu ada yang namanya upacara. Kita menyaksikan ada kakak-kakak yang menaikkan bendera Republik Indonesia, bendera merah putih, ya kan? Nah, itu ada upacara namanya adik-adik. Lalu yang kedua, yang pasti adik-adik suka lihat, ada lomba-lomba ya adik-adik. Ada banyak banget lomba, mungkin ada sebelum ada yang ikut lomba tiup balon, atau bawa kelereng, atau memasukkan pensil ke dalam botol. Banyak sekali lomba-lombanya adik-adik. Berbagai macam lomba dilakukan untuk mengisi Hari Kemerdekaan Indonesia, untuk mengingatkan bagaimana perjuangannya para pahlawan dulu untuk merebut kemerdekaan Indonesia adik-adik. Adik-adik juga tentu tahu kan, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita semua. Nah, sekarang gimana nih caranya kita menyatakan syukur kita atas kasih sayang Tuhan adik-adik? Caranya mudah sekali adik-adik. Walaupun kita masih kecil, kita bisa memberikan sesuatu untuk negara kita nih. Caranya dengan menjadi anak yang baik, yang taat pada orang tua, yang taat juga kepada orang yang lebih tua, melakukan hal-hal yang baik, menyatakan hal-hal yang baik, berbicara dengan baik, lalu menjadi anak yang rajin adik-adik, rajin membantu mama, papa, ibu bapak guru di sekolah, atau adik-adik juga rajin belajar adik-adik. Dengan adik-adik rajin belajar, adik-adik juga bisa membantu negeri kita, bangsa Indonesia adik-adik. Karena apa? Karena adik-adik semua adalah tunas-tunas bangsa yang akan menjadi masa depan negara kita adik-adik, negara Indonesia. Nah adik-adik, dan kakak dan kita semua adalah anak-anak Tuhan yang hidup di Indonesia adik-adik. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan kita bisa hidup di Indonesia, bisa menjadi bangsa Indonesia, dan kita harus mengisi hari kemerdekaan kita dengan menjadi anak yang baik. Iya adik-adik, demikian cerita hari ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat bendera Republik Indonesia. Yang kita butuhkan adalah gunting adik-adik. Nanti minta tolong papa sama mamanya ya. Kalau adik-adik mau pakai gunting, kita harus hati-hati.
Lalu yang kedua kita butuh stick ice cream. Kalau adik-adik nggak ada stick ice cream, nggak apa-apa. Bisa pakai sedotan. Oke? Kalau nggak ada stick ice cream, bisa pakai sedotan. Atau kalau nggak ada sedotan dan stick ice cream, bisa pakai lidi juga boleh. Oke? Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kertas origami yang warnanya merah ya adik-adik. Kertas origami yang warnanya merah. Satu aja. Lalu yang keempat, double tip. Atau kalau nggak ada double tip, adik-adik boleh pakai lem. Atau bisa juga pakai isolasi. Nah, sekarang cara membuat benderanya adalah gampang adik-adik. Yang pertama adik-adik ambil dulu origaminya. Kalau sudah diambil, sekarang kita lipat origaminya nih menjadi 2 bagian. Kita lipat menjadi 2 bagian. Jadi terbagi menjadi 2. Sudah terbagi menjadi 2. Kita ambil gunting yang tadi sudah kita siapkan. Adik-adik harus hati-hati ya. Adik-adik bisa minta tolong sama papa atau sama mama. Sekarang kita gunting dulu ya. Yang tadi yang sudah kita lipat di bagian tengah, ini kita gunting. Oke? Oke, kalau sudah digunting, kertas origami yang tadinya hanya 1 menjadi 2. Jadi 2. Kalau sudah, adik-adik coba. Tadi kan yang satu warnanya merah. Kalau dibalik, yang merah-merah ini satu bagian menjadi putih. Ini adalah bendera negara kita, Indonesia. Merah dan putih. Nih, bentuknya seperti ini adik-adik. Kalau sudah seperti ini, sekarang adik-adik bisa ambil double tipnya adik-adik atau lem. Kita tempel satu sisinya, kita kasih lem. Kalau sudah dikasih lem di bawah sini, kita ambil yang bagian yang lainnya, yang berwarna putih di bawah yang merah. Kita jadi satu. Jadi deh adik-adik benderanya, adik-adik bendera Indonesia merah dan putih. Lalu tadi kan adik-adik sudah menyiapkan stick ice cream atau adik-adik tadi siapkan sedotan atau lidi. Nah adik-adik bisa tempelkan di bawahnya. Kita tempelkan dulu ya stick ice creamnya dengan lem. Sudah jadi deh benderanya adik-adik. Yeay! Bendera Republik Indonesia berwarna merah atas lalu putih di bawahnya. Aktivitas hari ini sudah selesai adik-adik. Kita membuat bendera Republik Indonesia karena sebentar lagi Republik Indonesia akan merayakan hari ulang tahun. Selamat mencoba adik-adik, jangan lupa dibuat, lalu dikirimkan ke WhatsApp grup adik-adik ya. Selamat beraktivitas. Dadah adik-adik. Nah, gimana adik-adik firmannya? Seru banget ya? Oh ya, Kak Brigit sama Karina juga mau ingetin adik-adik untuk jangan lupa kerjain aktivitasnya, terus dikirim ke grup WhatsApp PLKPA Shalom Depok. Nanti Kak Brigit sama Karina lihat ya. Kalau belum masuk ke WA, di grup WA, nanti di description box akan ada link WA-nya ya. Nah, adik-adik tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan keluarga yang ada di rumah. Lalu dapat juga dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 9 sampai jam 3 sore. Atau adik-adik bisa juga nih ditransfer melalui barcode di bawah ini. Nah adik-adik, sekarang Kak Brigit dan Karina mau memberitahu warta PA pada hari ini nih. Yang pertama,
kakak-kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik dan juga kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Agustus 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, untuk orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA bisa join melalui link yang ada di description box. Lalu adik-adik, untuk yang mau menunjukkan talentanya nih, entah bisa nari, ataupun main musik, atau mungkin menyanyi, atau apapun itu, adik-adik bisa banget kirimin videonya melalui ke email PA di pelkatpa@shalomdepok@gmail.com yang nanti akan kita tayangkan baik itu secara offline ataupun secara online adik-adik. Nah, mengingatkan kembali adik-adik untuk minggu depan kita ketemu lagi di gereja. Yeay! Nah, kita akan beribadah pada tanggal 21 Agustus 2022 yang akan beribadah di gereja jam 11 siang. Jangan lupa adik-adik ya. Teruntuk mama dan papa yang memiliki kritik dan saran mengenai IHMPA kita dapat disampaikan ya ke pengurus atau kakak layan lainnya. Nah, kita juga mau ucapin ya Kak, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani dari GPIB Sawangan. Wah, terima kasih pelayanannya. Nah, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita adik-adik. Saat ini kita mau menyanyi untuk lagu yang akan kita nyanyikan adalah Kidung Ceria 160, baitnya yang pertama, Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas batu.